kembali lagi bersama kami di Tiramisu Season 7. Nah, di sini kira-kira kita mau bahas apa nih, Kak? Nah, kan di Twitter lagi rame nih tentang BBM lah intinya, mulai dari kasus korupsi yang dibuat klasemen itu kan sampai naik ke peringkat 1 ya. Iya, betul banget. Di situ kita bahas tentang penggunaan etanol. Etanol ya. Sama ini nggak sih, Kak, kayak kebijakan impor? Ya, swasta nggak boleh impor. Betul. Nah, menarik sekali ya. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu nggak sih, Kak? Boleh. Siapa dulu nih? Boleh, mau panggil aku. Oke, boleh. Pulang malam ketemu Ani, kenalin aku Adam Gani. Waduh, Mas Adam ya, Kak Adam. Nah, kenalin nih, aku Fatih dan juga Mas Adam nih sebagai host yang akan menemani teman-teman atau sobat Tiramisu di beberapa menit ke depan. Tapi di sini kita nggak hanya berdua nih, tentunya akan ada narasumber hebat kita dan juga penuh pengalaman nih. Siapa kira-kira? Cluenya inisial E. Oke. Siapa ya kira-kira? Teman-teman penasaran nggak? Langsung aja, ini dia tamu sekaligus narasumber kita, Pak Reza Nurmansyah. Selamat pagi, Pak Reza. Selamat pagi, Mbak Fatih dan Mas Adam ya. Iya, betul. Gimana Pak? Alhamdulillah sehat kalau kita Pak. Kopi ya. Kopi pagi Pak, mau Pak? Tadi kesini naik apa Pak? Atau jalan kaki dari kampus? Naik motor yang ada etanolnya ya katanya. Waduh, bener banget ya Allah, ya bener. Gimana tuh Pak pakai etanol? Ya kebetulan saya sendiri baru tak isi full tank ya, jadinya mungkin kalaupun berebet belum terasa ya. Tapi beberapa teman-teman kita di daerah mana Jawa Timur ya, banyak kasus mereka sudah berebet gitu katanya. Iya, bener. Kalau kita ngomong tentang bahan bakar nih Pak, etanol gitu, BBM ya, nah itu saya tuh pernah sempat membaca nih kalau tahun 2024 ini ada kasus korupsi nih Pak Pertamina. Nah itu kalau dilihat dari sisi kebijakan dan juga pengawasan, kenapa sih sektor sebesar Pertamina itu bisa terseret di kasus korupsi seperti itu Pak? Jadi pertama bahas korupsinya dulu Iya, ya, korupsinya memang dulu. sebagai starting point. Iya. Kenapa kok sekarang ini ramai masalah BBM? Iya, Itu kan benar. sudah kita mulai sejak korupsi oplos pertama gitu ya. Iya. Jadi terkait tadi ya Mbak, kebijakan dan juga bagaimana sih kok bisa seperti itu. Nah itu kan memang karena tadi jadinya sudah sebut clue-nya pengawasan. Oh iya. Nah kenapa kok pengawasan ini minim? Karena suka tidak suka Pertamina itu mendominasi distribusi dan juga penjualan BBM. Ya. Nah, di satu sisi masyarakat yang bisa menikmati BBM di luar Pertamina itu hanya di beberapa wilayah saja, Jabodetabek dan juga ada beberapa di Jawa Timur itu kalau nggak salah mobil, BBM mobil, terus ada Vivo, ada BP, ada Shell dan sebagainya. Nah kita juga jadi melihat nih tidak ada opsi lain kan yang ditawarkan untuk kita bisa beli BBM selain Pertamina di wilayah di luar yang ada Shell dan kawan-kawannya itu. Maka dari itu ketika kasus ini menyeruak ya saya pribadi sebagai jenengan anak motor. Iya. Jenengan Enggak Pak, saya anak skateboard. Iya. Teman saja Pak. Iya. Jadi saya itu ada cerita ini sedikit masalah pribadi ya sebelum kita ke teknis ya. Saya itu kan ada motor buat bulan dan ada motor buat operasional. Buat operasional ya ke pasar, ke masjid, yang ini kan motor yang kecil-kecil itu kan ya. Motor yang buat saya dolan itu kan bentuknya agak gede. Iya. Walaupun cc-nya ya agak gede gitu. Apa nih, Pak? Bentuknya gede. Nanti jangan cek aja di Instagram saya. Berarti anak motor ya Pak? Ya suka aja. Oh, suka, ya. Terus pas pakai motor yang agak gede itu, saya itu masuk ke antrian Pertalite itu. Ya itu kan dilihatin sama orang kan. Oh iya. Dilihatin ini kenapa kok motor kayak gini masuk Pertalite gitu. Ya saya nggak tahu ya GR atau gimana, tapi merasa dilihatin aja. Nah terus sudah saya kayak gitu, selang berapa lama menyeruaklah kasus korupsi itu. Nah terus kenapa sih pertanyaannya kenapa kok saya isi Pertalite? Iya. Karena di awal-awal saya pakai motor itu, isi pertama itu rasanya nggak enak. Oh. Dari awal Ya nggak enak. Dan ternyata terbukti setelah saya ganti oli, itu olinya jadi hijau.
Nah kalau dengan anak motor, coba cari di Google namanya full dilution. Itu kan ketika pembakaran itu tidak sempurna, terus BBM itu nyampur masuk rumah bakar, nyampur ke oli, jadinya olinya hijau, terus nggak awet. Nah semenjak saat itu saya belinya Pertalite, gitu kan. Nah ternyata setelah itu muncullah kasus itu. Ternyata benar apa yang feeling yang saya rasakan itu ternyata ada kesimpulannya kan, gitu. Nah itu berarti kan apa ya, ketidakpercayaan saya dalam tanda kutip kepada Pertamax itu ada buktinya sekarang. Itu kan sampai katanya merugikan negara sampai peringkat satunya di klasemen kasus korupsi itu sampai 1 kuadriliun tuh Pak. Betul. 1 triliun itu gimana tuh Pak? Ya kalau gimana tanggapannya saya terus terang speechless Mas. Tapi lebih speechless lagi itu apa respon setelah kasus korupsi itu terbukti. Nah jadi kan kita berkorupsi secara umum dulu ya. Dengan melihat nggak kenapa kok korupsi itu terus ada sampai sekarang? Itu kenapa? Menurut jenengan nggak apa-apa ini nggak ada, nggak dapat D nggak ada. Kenapa kok korupsi itu terus ada? Menurut Mbak Fari? Kalau menurut saya itu karena ketidakpuasan ya Pak mungkin itu. Ketidakpuasan orang sehingga dia ada kesempatan korupsi. Iya. Menurut jenengan? Kalau menurut saya itu budaya sih Pak. Budaya. Dari dulu emang udah turun-temurun tuh kayak korupsi itu hal yang biasa buat yang udah punya kuasa. Nah, kenapa kok dari ketidakpuasan dan dari budaya itu terus ada, nggak ada yang menghentikan? Apa? Berarti kan, jenengan bisa melihat nggak setiap hari-hari besar, saya nggak sebut hari besar, apakah itu kemerdekaan, hari raya nggak ya, tapi tiap peringatan-peringatan penting, jenengan pernah melihat nggak remisi untuk pelaku korupsi, remisi untuk koruptor? Ya kan pasti dikasih kan mereka, karena berkelakuan baik, dipotong berapa masalahnya. Artinya ada korupsi sampai 1.000 triliun dan seterusnya klasemen itu, ya karena orang-orang nggak kapok korupsi. Mereka korupsi nggak ada hukuman yang setimpal. Jadinya ya ketika tadi ya pengawasan nggak ada, marketnya mendominasi, ditambah nggak ada mekanisme hukuman, ya itu adalah sebuah hal yang nggak mengagetkan buat saya. Berarti mereka kurang cerdas ya Pak sama bahkan iya kan. Sama ibaratnya kita berbuat sesuatu yang merugikan orang lain tapi nggak ada hukuman. Iya. Dan itu skalanya sudah skala di tingkat atas. Iya. Nah, kalau ini Pak, tadi kan sudah membicarakan tentang korupsi ya, yang tidak akan ada habisnya. Nah, sekarang kita mau masuk ke kebijakan impor Pak. Oke. Nah, gimana nih Mas ada kebijakan impor ini? Kan kemarin kan kayak sebut aja share yang swasta lah, itu Betul, kan betul. kehabisan stok Pak. Betul. Dan mereka nggak boleh impor. Betul. Kalau mereka itu sempat ditawari membeli stok minyak milik Pertamina, tapi kan nggak mau karena udah ada pernyataan ini. Betul. Kira-kira kenapa tuh Pak? Kok yang swasta nggak boleh impor? Nah, itu kan aturannya itu yang mengikat itu semua itu kan UU nomor 22 tahun 2001 tentang usaha di hulu dan di hilir untuk pengelolaan minyak dan gas gitu. Nah memang untuk istilahnya mengendalikan harga, terus mengendalikan devisa dan lain sebagainya, itu memang perusahaan swasta itu boleh menjual bahan bakar minyak, menyediakan bahan bakar minyaknya itu di hilir. Tetapi pasokan itu dikendalikan oleh Pertamina selaku yang BUMN, selaku dalam tanda kutip perwakilan negara. Nah, persoalannya adalah kenapa sih kok stoknya katanya sekarang menipis ya, terus banyak yang nggak jualan, terus warga ganti jualan kopi, jualan makanan dan lain sebagainya, terus dia PHK juga, terus malah jadi tempat nongkrong klub mobil dan lain sebagainya. Itu kan memang karena ini kita bicara masalah praktisnya saja di swasta, di Shell itu yang kita ambil ya, contohnya Shell dan Vivo ya yang sering kita baca. Itu kan mereka benar-benar mengutamakan kualitas yang mereka nggak mau namanya jatuh karena mereka terikat sama perusahaan induknya, sama headquarternya. Artinya kalau misalnya Shell Indonesia kualitasnya turun, yang akan terkena nama kan dari Shell Belanda juga headquarternya. Nah, mereka nggak mau impor atau nggak mau ngambil ya, nggak mau ngambil dari impornya Pertamina karena Pertamina itu impornya sudah secara base fuel-nya itu nggak murni, sudah ada campuran etanolnya 3,5%. Nah, padahal prinsipnya Shell, Vivo dan lain-lain itu, kalaupun etanol itu wajib diberlakukan, mereka
akan menyambungnya ketika sudah siap didistribusikan. Nah, karena apa? Karena kalau etanol itu sudah ada sejak base fuel-nya, sejak bahan dasarnya yang diimpor itu, etanol itu kan sifatnya mengikat air ya. Nah, itu kan nanti dari pengapalan dari pelabuhan satu ke yang lain kan impornya banyak kan dari Singapura. Dari Singapura ke sini itu kan berpotensi tercampur itu sehingga zat BBM-nya itu nggak sesuai dengan yang standar mereka. Nah, itu kan jadi masalah ya, kenapa kita pengen BBM yang bagus setelah kasus kasus oplos itu tadi, tapi kita juga susah dapat BBM yang bagus sampai akhirnya kemarin kasus yang pertalite katanya ya campur etanol. Saya sendiri tidak akan mengkonfirmasi apakah itu etanol atau bukan. Saya tadi di awal bilangnya, tapi yang jelas itu menunjukkan bahwasannya kualitas BBM di Indonesia itu belum sesuai dengan harapan dan standar dari masyarakat. Kan di pengadilan itu sudah berhasil nih Pak program bioetanol E5. Kira-kira nih Pak di Indo dengan penambahan etanol bakal berhasil nggak? Nah, oke, sekarang kita bahas etanol ya. Iya. Saya tidak ingin langsung tertuju pada apakah itu berhasil atau tidak. Tapi kita lihat Mas Mbak, etanol itu kan katanya Kementerian SDM lewat Pak Halil. Tapi kita nggak bahas mem ya. Iya Pak. Baik Pak. Itu kan katanya untuk mengurangi impor, ya kan? Dan untuk energi yang lebih bersih, gas buang yang lebih bersih. Artinya yang pertama di mengurangi impor, nanti kan kita akan menyediakan bahan baku etanol itu sendiri. Nah, pertanyaannya etanol itu didapatkan dari mana? Dari tebu atau dari simpai? Nah, dari itu. Nah, ternyata hal ini terkait juga sama penyediaan proyek strategis nasional berupa pengadaan lahan tebu. Itu sudah ada sejak 2023 dan ternyata nyambung ke sini memang penyediaan tebu untuk energi itu sudah disiapkan di Merauke. Itu membuka lahan sekitar 600.000 hektar kalau tidak salah. Nah, berarti dengan mengamati ada apa di sini? Ada potensi konflik agraria. Nah, ini kan yang menjadi masalah dari etanol itu bukan cuma soal ini akan berasal dari kita tahu ya kemarin Halil presentasi di Malang ya, di UB kalau nggak salah, itu kan ada Amerika, Brazil, mana lagi itu Thailand, Malaysia sudah nyampur etanol, mereka sudah ada lahannya. Nah, kita mau dapat etanol itu ada potensi kita membuka hutan ada seperti itu. Nah, makanya yang perlu kita awasi adalah bagaimana nantinya ketika etanol ini disediakan. Itu sisi pertama ya, sisi bagaimana kita mendapatkan etanol. Terus dari sisi kedua, kita akan berhasil atau enggak? Nah, gini Mas, saya nggak akan terlalu membahas sisi teknis ya. Oh ya, sebelum saya lanjut tak disclaimer dulu. Kita hari ini membahasnya berarti politik energi ya, bukan cuma energi tapi politik energi. Maksudnya politik energi itu kalian bisa cari di Google Scholar, itu ada beberapa studi, ada Brenda Safer, ada Rosenbaum, ada Van de Graaff, ada Van der Heyden dan sebagainya. Politik energi itu adalah ketika kita membahas energi itu dia tidak hanya berdiri sendiri, tapi dia terpengaruh dan berpengaruh dari aspek ekonomi, sosial, pertahanan, pangan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini kita lanjut, itu berhasil atau enggak? Nah, kita lihat sebenarnya dia enggak bagaimana kendaraan yang ada di negara-negara maju. Sudah advance kan dalam sisi pembakaran dan sebagainya. Nah, kita melihat tadi kasus tadi katanya etanol itu kan meningkatkan oktan ya, dari 95 jadi 110 atau jadi 100 berapa ya yang meningkatkan oktan. Nah, kita kalau meningkatkan oktan, idealnya mesin itu butuh kompresi yang lebih tinggi, ya toh. Misalnya dengan pakai motor sing kompresinya tinggi kan nggak bisa pakai BBM yang rendah, kecuali kualitas BBM-nya buruk ya seperti kasus saya itu ya. Terus kita bisa lihat kalau misalnya tadi kaitan sama pembakaran itu lebih bersih. Pembakaran lebih bersih itu kan nanti campuran udara lebih banyak daripada BBM-nya. Nah, masalahnya kendaraan di Indonesia itu sudah bisa sudah bisa ada spek-spek seperti itu atau belum? Atau misalnya spek itu sudah tersedia, masyarakat bisa beli. Terus kalau masyarakat nggak bisa beli, ada nggak moda transportasi publik yang memfasilitasi mobilitas masyarakat? Jadi itu kan saling terkait, Mas. Nah, saya kasih contoh ya, ini yang paling canggih aja F1. F1 itu kan kenceng kan zaman dia. Tapi dia AFR-nya itu tinggi.
Kalau di motor-motor kita yang kita ini, yang kayak jenengan misalnya kayak Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, itu dari pabrikan katanya di setelnya 14,6 sampai 14,7. Artinya itu udaranya semakin tinggi, itu udaranya semakin banyak daripada BBM. Dan kalau F1 itu bisa 16 sampai 20, artinya dia ngirit banget. Karena apa? Karena mesinnya canggih gitu. Nah, kalau misalnya motor-motor bebek metik yang ada bisa disetting AFR kayak itu, kecekek dia mesinnya karena BBM-nya kurang, udaranya terlalu panas. Nah, itu baru sisi teknis, belum lagi soal bagaimana jika pun produsen-produsen itu mampu membuat, kayak bisa di barat itu kan banyak Toyota kan juga sudah merekomendasikan untuk BBM etanol itu kan. Apakah ketika itu dipasarkan ke pasar Indonesia itu cocok dari sisi mereka pemasarannya, harganya mereka masyarakat bisa beli atau enggak? Terus kalau nggak bisa beli mereka gimana, bangkrut atau gimana nggak tahu kan? Nah, terus kalaupun itu penggunaannya dibatasi, mobil itu pasarnya dibatasi, ada nggak moda transportasi mobil yang memadai, itu kan kompleks. Nggak bisa kita lihat dari sisi ini etanol nanti mesinnya macet toh, ini nggak bisa dari sisi. Dan yang dijadiin itu kan motor baru ya Pak? Iya, motor bengkel. Motor. Gimana yang motor lama? Kalau motor baru aja masuk bengkel. Nah, itulah Mas, saya juga kemarin ada postingan dari salah seorang koordinator bengkel itu. Sehari sudah dapat berapa puluh dusi gitu karena mati gitu karena ya itulah ketika kita belum siap baik secara infrastruktur, secara ekonomi, secara tadi sosial terkait lahan. Nah, sebenarnya itu yang kalaupun kita mau pakai etanol ya harus menyiapkan banyak hal. Jadi itu termasuk tantangan dari pemerintah ya Pak? Betul. Nah, sebenarnya tantangan yang paling utama di luar itu semua adalah kalau saya pertama ya sebelum kita mengerjakan etanol ya kembalikanlah kepercayaan publik. Saya tadi awalnya tidak percaya pakai pertama ternyata terbukti. Terus sekarang orang sudah pakai pertalite ternyata amsyong juga. Nah, terus kita mau pakai apa gitu ya, kita harus kembalikan dulu. Nah, tak sambung tidak apa-apa. Nah, terus cara yang paling gampang gimana mengembalikan kepercayaan publik itu? Nah, cara paling kelihatan itu adalah pakai deliberatif mekanisme atau mekanisme deliberatif. Mekanisme deliberatif itu artinya sengaja. Mekanisme yang menyengajakan orang-orang untuk terlibat dalam diskusi ini. Jadi bukan cuma searah, bukan cuma ngambil dari data-data yang sifatnya sekunder, tapi juga mekanisme deliberatif. Nah, misalnya ya kita melibatkan pengguna. Jadi kan kita sampel pengguna, kenapa kok motornya agak gede tapi pakai pertalite? Kenapa masalahnya? Apakah nggak punya uang buat beli BBM padahal motornya itu? Kan? Apakah ada sesuatu kepercayaan kan gitu kan? Itu tadi mekanisme deliberatif itu perlu dilakukan oleh pemerintah sebelum kita mengerjakan proyek etanol. Nah, kenapa kok itu juga saya bilang masih jauh ya? Karena itu tadi kasus yang berbet itu. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Kan pertamanya katanya sudah ngetes ya? Sudah ngetes, terus Bahlil juga sudah merintahkan kalau sampai ini ada kecurangan, ada kesalahan, maka Pertamina yang akan jadi kan gitu. Tapi ternyata dari pertamanya tidak menemukan ada masalah dan apa yang solusinya dilakukan? Bagaimana orang yang sudah habis busi itu ya, sudah bengkel, sudah motornya mogok, kan dorong barang kan kaki itu seharga kopi ya, mungkin lebih mahal dorongnya daripada kopinya kan. Nah, jadi jangan cuma minta maaf lah, tapi sudah Berarti sampai itu. Saya lanjutkan ya. Kalau dari pandangan Pak Reza, Pak, ada nggak kebijakan pemerintah yang sudah cukup efektif buat masyarakat menghadapi dampak itu? Oke, saya mikir dulu ya. Kebijakan yang sudah efektif untuk menyikapi, saya nggak bilang krisis ya, tapi apa ya, polemik atau gonjang-ganjing BBM ini. Sebenarnya kan kita ribut masalah BBM itu sudah sejak dari dulu. Saya ingat saya ingatnya ketika saya sudah mulai melek ya, ketika zaman SBY dulu. Itu kan beberapa kali kenaikan BBM itu kan di demo kan sama waktu itu sama PDIP sama PDIP. Ada yang demonya yang paling keras itu sama itu Sibuya, terus ada disamakan dengan Kerbo dan lain sebagainya. Artinya terus itu berlanjut sampai sekarang di zaman Jokowi itu berapa kali kenaikan BBM. Terus di zaman Prabowo itu naik turun ya sebenarnya. Artinya kan sudah sejak lama. Nah, sebenarnya
gini, kalau saya melihat itu tuh justru kita perlu urut dari UU nomor 22 tahun 2021 itu. Ya, ketika ternyata gini, di Indonesia itu banyak kilang minyak. Iya. Banyak kan? Iya. Tapi yang menguasai ternyata bukan hanya Pertamina. Ada Exxon, ada Shell dan lain sebagainya. Walaupun katanya beliau-beliau ini mereka ini mau cabut pertanyaan. Tapi kita bisa lihat kita impor dari Singapura itu kan karena pengolahan kita itu tidak mampu mencukupi kebutuhan domestik. Makanya kita harus impor dan harus menyewakan kilang-kilang itu dengan harapan menyediakan BBM yang kualitasnya layak. Itu karena kita banyak. Tapi kita bisa lihat perubahan apa yang terjadi sejak demo BBM pertama kali sampai sekarang. Ada perbaikan. Ternyata masih polemik terus, masih terus. Nah, artinya kan apakah kita perlu menelisik atau mengurutkan dari akarnya bagaimana pengelolaan BBM kita sampai kita aja harus impor dari Singapura. Dia nggak punya raw resources, nggak punya natural resourcesnya itu, tapi dia memang secara negara itu memposisikan diri ya untuk mengolah itu, untuk memasarkan itu. Dia kan dari Asia terus dari dunia kan. Di Australia impor dari Singapura, Malaysia impor dari Singapura, tapi di Indonesia ini tidak impor tapi polemik terus berjalan. Nah, kalau tadi tanya pertanyaan dengan soal kebijakan efektif apa yang sudah disediakan, kalau buat saya kebijakan efektif pun itu sifatnya lebih ke semacam tambal sulam. Jadi misalnya penyesuaian harga itu kan untuk meredam polemik kan. Tapi setelah itu kita harus naik lagi. Nah, kalau naik lagi pun saya juga agak semata menyalahkan pemerintah ya, karena kenaikan itu terus terjadi dari dulu, bukan cuma zaman Jokowi, bukan cuma zaman Prabowo, tapi dari SBY. Berarti kan ada problem nih, kenapa kita naik terus gitu kan? Sementara harga minyak dunia ya turun dan kayak gitu naik terus. Ya masih tambah sulam. Jadi ini tugasnya dengan sebenarnya sebagai generasi penerus. Ya tugas kita semua sih. Aku juga tugas itu aku aja. Nah, kalau tadi kan sudah membahas tentang korupsi, terus etanol juga Pak sampai impor. Kira-kira rekomendasi utama dari Pak Reza nih buat pemerintah biar kebijakan BBM dan juga energi itu lebih transparan dan juga mungkin bisa berpihak ke masyarakat kecil gitu. Biasanya kan kalau sama ada kenaikan BBM itu kan biasanya yang paling terasa itu dari masyarakat kecil gitu loh Pak. Iya. Jadi saran untuk pemerintah ya. Iya. Jadi ya, pertama kita tidak menolak bahwasanya etanol itu sudah digunakan oleh banyak negara maju dan itu ternyata memang fungsinya untuk membuat emisi itu jadi lebih bersih. Tapi kemudian kedua kembali lagi tadi bagaimana kita bisa menyediakan etanol yang pertama itu cocok dengan kondisi sosial masyarakat kita terkait pembelian kendaraan dan sebagainya, dan kemudian cocok juga untuk bagaimana nanti lahan-lahan yang menyediakan etanol ini dibuka. Itu makanya kalau rekomendasi saya ya perhatikan aspek lingkungan. Kalau itu ternyata berdampak pada konflik agraria, pada kerusakan ekosistem, pada kehilangan mata pencaharian, ya sebaiknya itu dipikirkan ulang. Ya, kalau memang kita harus kembali ke konsep konvensional, ya kita kembali ke konsep konvensional. Selagi kita harus menyiapkan ya program-program yang berkelanjutan itu, termasuk ya itu tadi saya ngomong F1 ya, kenapa F1 kok bisa F1-nya tinggi karena dia hybrid. Ya kan hybrid bukan cuma apa namanya BBM minyak, tapi juga listrik ya pakai power apa unit apa misalnya baterai terus. Nah terus kemudian rekomendasi lagi kita mencoba tata ulang tuh bagaimana penyediaan BBM itu kan kita. Apakah kita kita sementara memang harus impor ke Singapura, tapi kita perlu memikirkan sustainability-nya jangka panjang. Karena kita kadang-kadang tidak bisa mengolah karena alatnya kurang modern, SDM-nya kurang mumpuni. Nah kita menyiapkan itu sembari visi ke depan itu benar-benar mengurangi atau bahkan menyetop impor. Ataukah kita justru bertahan di impor yang kita teknologi SDM yang dibiarkan. Nah, kalau saya mau lebih condong ke bagaimana biar apa yang ada di Indonesia ini menjadi milik kita sendiri. Akhirnya itu proses yang panjang, tapi yang penting apa? Kesadaran kita. Jangan kita menerima mentah, kita kemarin kan pidato kan, kita
harus meniru negara maju sudah eternal, tapi kita nggak mikir ada kesadaran apa aja ya dalam lingkungan sosial, ekonomi, transportasi publik. Luar biasa sekali Itu kan rekomendasi. buat pemerintah Pak, Ya. buat masyarakat umum lah atau mungkin Oke. kita Ya. sebagai Oke. mahasiswa. Sebagai Itu mahasiswa gimana? ya, Pak. Nah, oke, tadi sudah tak spill sedikit. Iya. Jenengan memang tidak punya kuasa, Iya. Ya, oh. Iya benar. tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi katakanlah pejabat Iya, negara iya. secara langsung ya. Tapi jenengan itu punya apa? Gak mikir. Iya. Ya apa kan? Punya rumah sedang. Punya Punya apa? potensi dan suara. Oke, potensi dan suara jenengan. Ya suara sih Pak. Suara, oke, sama. Ini kita mungkin sudah banyak hal yang dicerabut dari kita ya, misalnya agak apa namanya pendidikan murah, kita nyambung dari yang lain juga ya, Iya, iya. pendidikan murah, kesehatan yang bisa kita akses secara mudah dan lain sebagainya. Tapi teman-teman itu seharusnya nggak pernah kehilangan kesadaran. Nah, kalau teman-teman sadar, setiap ada isu, ada wacana, ada pidato, ada kebijakan, ada arahan, teman-teman pasti bakal mikir. Tadi kenapa sih kalau kita bisa nyambung ke yang lain-lain? Ya karena etanol itu bukan cuma terkait zat BBM. Sama ini kayak kopi, ini bukan terkait saya minum kopi terus jadi Iya. Iya. tapi ada pekerja yang digaji, ada petani kopi yang diambil itunya, biji kopinya dan lain sebagainya. Nanam. Nah, sama kayak kita misalnya etanol harus 10%, kita punya kesadaran apa aja. Nah, makanya teruslah bersuara, teruslah bikin podcast kayak gini. Iya. Dan di next saya simpelnya ya, misalnya dengan mahasiswa ya. Jangan pernah ikut kelas saya ya. Saya belum pernah. Jangan belum. Iya. PR-nya itu saya selalu apa tiap pekan, selalu ada PR apa? Membaca bukan. Nah, baca, tonton, dengarkan, tulis. Kalau nggak suka baca ya buku apa ya bisa dengarkan aja, bisa Iya. apapun yang berkaitan dengan topik. Nah, karena kita itu selalu harus disuplai itu secara rutin. Tidak bisa kita suka baca tapi setahun sekali. Itu rutin. Nah, itu kalau dari saya. Terima kasih Pak Riza atas sarannya dan juga rekomendasinya untuk mahasiswa ya. Tapi berarti kita seharusnya harus seuzon ya Pak sama kebijakan. Nah, Bisa tadi kan? itu kebetulan tema yang kita angkat waktu di CPA kemarin. Iya. Oh. Nah, jadi ada dua pembicaraan. Sama-sama kita itu optimis ya, optimis pada Indonesia itu kedepannya gimana. Iya. Tapi biar kita optimis kita harus undur dulu. Oh iya iya. Ya enggak? Iya. Biar kita itu misalnya jenengan bisa taraf pendidikannya tinggi, taraf berpikirnya tinggi, kesehatan terjangkau dan lain sebagainya. Kita harus sadar dulu bahwa kita punya masalah. Iya. Ya toh, harus undur dulu. Iya, sudah dulu ya. Jenengan misalnya dengan kondisi kayak gini itu bisa dibilang kita sedang agak masuk angin kan? Secara society, secara politik masuk angin kan kita sebenarnya. Masuk angin kan? Kalau masuk angin harus gimana? Harus berubah kan? Iya. Sebelum berubah kita sudah sadar dulu bahwa kalau kita masuk angin kita harus berubah dan kita harus sadar dulu kalau kita sakit. Beri kesadarannya. Iya. Jadi seudon itu tadi. Iya, seudon. Tapi seudon dalam arti kita positif ya, kita Iya, benar-benar positif. bukan untuk mengkritik itu kan tanda kita sayang. Iya. Biar Kalau baik. ya misalnya kita punya anak kita di pinggir kali, pinggir jurang ini, kita sayangnya gimana? Kan melarang dia Iya. itu ayo balik ke sini. Iya. Bukan ya udah karena saya sayang biarkan masing-masing kan. Iya benar-benar. Oke Pak, terima kasih Pak Riza. Nah sekarang kita masuk ke segmen Q&A dari teman-teman. Oh, gitu. Jadi ini ada pertanyaan dari teman-teman. Oke. Gitu. Kita lanjut ya Pak. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Enggak banyak tuh. Mau yang banyak deh sedikit Pak. Karena kalau di kelas itu enggak banyak, masa di sini banyak. Ini banyak, Pak. Enggak usah kelas di sini aja. Nah, Iya. boleh itu buat teman-teman yang pada lihat. Iya. Mungkin yang pertanyaan nih Pak, Pertamina disebut sebagai tulang punggung energi nasional. Tapi bagaimana bisa rakyat percaya pada tulang punggung yang rapuh oleh kasus korupsi miliaran rupiah? Apakah ini masalah individu atau sudah menjadi penyakit secara sistematis? Pertanyaan yang bagus. Oke, kenapa kok tidak percaya Pertamina? Karena banyak hal ya, termasuk korupsi, oplos, terus ini apa, katanya tercampur air dan sebagainya. Jadi gini, semua itu akan menjadi masalah individu ketika masalah itu sifatnya itu nggak masalah.
Tak kasih contoh ya, masalah korupsi itu tadi ya, masalah korupsi. Kita ambil beberapa negara, misalnya di Jepang. Di Jepang itu korupsi masalah sistemik atau individu. Ternyata individu, karena apa namanya? Ketika orang sudah kena korupsi, tak sarankan dia bunuh diri. Bahkan bukan cuma korupsi, gagal melaksanakan jabatan itu kan. Itu begitu pula di Cina. Hukumannya kan secara kronis. Nah, berarti korupsi itu sudah tersistematis. Berarti kalau sudah tersistematis, perbaikannya bukan hanya pada individu, tapi pada sistem. Tak kasih contoh gini, ilustrasi sederhana aja ya. Saya kemarin lihat konten itu, intinya gini. Jutaan bukan banyak orang Indonesia itu yang umroh. Kenapa sih kok mereka begitu bayar gaji atau kenapa kok nggak bantu saudara aja yang terjerat utang di bank? Nah, konsepnya nggak gitu, karena terjerat utang itu sudah tersistematisasi, difasilitasi oleh OJK, difasilitasi oleh undang-undang bahwasanya masyarakat itu sah loh berhutang pada lembaga peminjaman yang berbunga itu. Makanya kan berarti itu yang kita perbaiki kan kesadaran bahwasanya itu sistem. Ya, nah itu masalah individu boleh kita bantu, tapi itu masalah sistem. Bebannya tidak pada individu. Nah, tapi individu juga harus kesadarannya itu sistem. Jadi ya masalah memang sistem ya, bukan saking banyaknya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, Pak. Oke. Mau yang banyak dan sedikit, Pak. Terus manut yang tidak ada kopinya. Oh, ini juga boleh loh, Pak. Oke. Mbak, ada pertanyaan lagi. Sebelum kebijakannya turun, kan pasti minta ACC dulu ke Pak Presiden. Nah, kira-kira kenapa ya kok Pak Presiden itu di ACC? Ya, sama Pak Presiden itu kok di ACC gitu loh, Pak. Oke. Gini, saya nggak bikin kayak RTKTS ya. Tapi pada dasarnya kalau kita ingin tahu jawaban yang real, yang benar, ya kita memang harus tanya kepada Pak Prabowo. Tetapi kita bisa rangkai itu kenapa Pak Presiden ACC. Ya, jawaban dari analitik dia ya, jawaban analitik. Pembukaan lahan untuk PSN Tebu di Merauke itu kan sudah ditandatangani sejak 2023. Artinya PSN proyek strategis itu kan nggak jangka pendek kan, kan jangka panjang. Nah, berarti memang presiden itu mau nggak mau harus meng-ACC itu. Nah, berarti kan itulah masalahnya bukan hanya soal individu, tapi presiden sendiri terikat. Ya kan dia sendiri secara individu ya bisa aja sih membatalkan, nggak setuju, tapi kan prosesnya akan lebih kompleks ya, karena ini melibatkan banyak sudah kadang ada di sana, sudah lalu dibuka, ketika dihentikan ini jadi proyek mangkrak, jadi kasus ya kan, sistem lagi. Pak Prabowo itu terikat ya Pak sama mungkin kepentingannya gitu. Sebenarnya bukan cuma Pak Prabowo, dari dulu itu terikat itu. Jokowi juga terikat sebelumnya, Pak UU yang mengikat mereka itu semata. Mungkin dari pertanyaan selanjutnya. Di medsos viral pertama turbo pas dicek cuma 91, gimana tuh? Ya, itu tadi Mas. Saya pakai motor itu ya kompresinya itu 10,9. Itu kan seharusnya sudah layak pertama kan, sudah tahu kan. Tapi pertama ternyata nggak cocok, jadi hijau itu tadi. Nah itu karena kita bisa mengira saya nggak pernah ngetes ya, tapi berarti itu oktanya itu jauh lebih rendah dari 10, harusnya untuk kompresi 10,9 itu. Makanya pembakarannya tidak sempurna. Pewarnanya pertama itu nyampur tahun ini jadi hijau. Nah saya nggak heran ketika pertama turbo berapa kan 98 ya? 98 itu ternyata jauh di bawah itu. Nah, karena yang kasus 92 aja kayak gitu. Makanya kompresi tinggi di Indonesia belum tentu sesuai dengan oktannya, karena oktannya itu ternyata di bawah itu. Oke, selanjutnya kalau SPBU swasta dibatasin, itu bentuk ngatur pasar biar rapi atau biar BUMN nggak punya saingan aja? Nah itu juga. Gini Mas, saya itu pengennya sebenarnya jawab cepat Mas. Tapi itu kompleks ya Pak ya? Nah, jadi yang pertama itu sebenarnya kewajiban dari negara itu untuk menyediakan kebutuhan masyarakat secara layak, termasuk soal BBM dalam hal ini. Nah ternyata kasusnya adalah ini, kewajiban negara menyediakan barang kebutuhan secara layak kualitasnya.
di satu sisi negara juga harus menjamin bahwasanya kekayaan alam itu dikuasai negara dan digunakan untuk spesialitas peran negara. Ini kan sudah jelas bahwasanya harusnya Pertamina lah yang wajib untuk menyediakan itu semua. Tapi ternyata setelah pengalaman-pengalaman yang kita ceritakan tadi, banyak yang ya ada gap-nya ya antara apa yang kita janji, mereka janjikan, mereka harus wajib sediakan dengan apa yang kita dapatkan kan gitu. Nah terus muncul BBM SPBU swasta yang dia itu ternyata apa ya satisfactory ratingnya itu tingkat kepuasannya itu tinggi. Ini kan kompleks nih masalahnya. Lebih fisik dari yang wajib menyediakan itu. Nah sebenarnya yang harus menyediakan itu Pertamina, tapi ternyata yang swasta itu bisa menyediakan lebih baik. Nah jadi ya berada di persimpangan kita, kan mau beli yang bagus juga susah, mau yang itu juga dibatasi. Jadi ya memang ada masalah, entahlah ini harus menguliknya ini dalam level yang seperti apa, harus undang-undang, harus kompleks banget ya tidak Pak. Mungkin selanjutnya tanya di Pak Tanya. Tanya. Apakah oligarki berperan dalam membentuk kebijakan BBM di Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap demokrasi? Oke, oligarki ya. Ya, kita bisa melihat bahwa dari pemilu saja oligarki itu menentukan. Kalau pemilu itu sudah bukan menentukan secara oligarki pasti menang juga ya, tapi mereka terlibat di situ kan. Nah, artinya kalau sudah pemilu aja ada keterlibatan oligarki, bagaimana dengan hasil pemilu? Misalnya jenengan peserta ya, kita kasih sponsor 50 miliar, jenengan jadi kebijakan apa yang akan Anda beli? Balik ini insertnya kan? Nah, kita bisa melihat nggak apakah kebijakan-kebijakan PSN itu pure dikendalikan oleh pemerintah atau ada pihak yang diuntungkan dari situ? Kalau itu pure dari pemerintah, saya punya keyakinan bahwasanya proyek-proyek yang merusak ekosistem, merusak lingkungan, memberikan mata pencaharian itu segera dihentikan. Tapi kenapa kok enggak? Ya karena harus ada perputaran ekonomi. Itu tadi susahnya kalau kita itu pakai asas manfaat. Asal ada keuntungan, asal ada modal, asal ada duit, itulah yang akan kita ambil. Kita mengesampingkan itu. Nah, kan itu ketika kita mengambil asas manfaat bukan asas keberpihakan atau Nah, terima kasih ya Pak Riza atas jawabannya dari Q&A teman-teman. Nah, seru banget sih Kak. Tapi kita harus menyudahi sampai sini. Terima kasih kepada Pak Riza yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi sumber dan juga kita mendapatkan insight baru nih Pak, mendapatkan pengetahuan baru, pandangan baru nih. Nah, mungkin cukup sekian ya Mas Adam ya. Mungkin ada tambahan dari Mas Adam? Cukup. Nah, dan tentu saja makasih nih buat sobat Tiramisu sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya follow Instagram Himanisra, YouTube, subscribe YouTube Himanisra dan juga Instagram Kastar Himanisra. Jangan sampai ketinggalan episode selanjutnya ya. Tetap kritis, peduli dan juga bijak dalam memahami isu. Sekian, sampai jumpa. Guru-gurunya terima kasih semuanya.